Kita sudah mengetahui di bagian pendahuluan apa dan bagaimana rangkaian seri EC dan hal-hal apa yang perlu kita ketahui pada rangkaian ini sebelum tentunya kita melakukan analisa pada rangkaian. Dan tiba saatnya kita melakukan analisa rangkaian LC. Kita akan mulai dengan menganalisa rangkaian seri LC. Untuk menganalisa rangkaian ini, kita memerlukan bantuan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tegangan, di mana di dalamnya memerlukan variabel-variabel seperti tegangan, arus, juga impedansi. Pada semester sebelumnya, kita tahu dari hukum Ohm bahwa untuk melakukan analisa pada rangkaian resistif seri, kita memerlukan properti seperti resistansi, tegangan, serta arus. Hukum Ohm memberikan formula V sama dengan I kali R. Jadi tegangan adalah hasil perkalian antara arus serta resistansi. Pada rangkaian resistif, kita akan modifikasi hukum Ohm ini dengan mengganti R ini sebagai impedansi, karena dalam rangkaian resistif variabel-variabel ini yang akan kita pakai untuk melakukan analisa, yaitu impedansi, tegangan, dan arus. Anda perhatikan perbedaan antara rangkaian seri resistif dan rangkaian seri LC, perbedaannya hanya di resistansi dan impedansi. Pada rangkaian seri LC, resistansi itu disebut sebagai impedansi. Dan berdasarkan hukum Ohm, formulanya yaitu V sama dengan I kali Z. Dan kita bisa melakukan modifikasi pada formula ini untuk mendapatkan I atau untuk mendapatkan Z. Untuk mendapatkan I, kita formulasikan sebagai I sama dengan V per Z. Dan Z sama dengan V per I. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan tegangan sumber, sudut fasa, serta gambarkan segitiga impedansi. Pada rangkaian ini, apabila arus yang melewati rangkaian adalah 0,2 mA. Ada informasi tambahan berdasarkan gambar pada soal ini, di mana frekuensinya 1 kHz, resistansi 10 kilo ohm, dan kapasitasnya 0,01 mikrofarad. Kita diminta untuk mencari sumber tegangan, yaitu Vs, sudut fasa atau theta, dan menggambarkan segitiga impedansi. Maka jalan penyelesaian soal ini adalah sebagai berikut. Kita harus mencari reaktansi kapasitif atau Xc. Berdasarkan formula yang ada, maka didapatkan hasilnya 15,9 kilo ohm. Dari sini, kita kemudian bisa mendapatkan impedansi, karena kita tahu impedansi adalah hasil dari penjumlahan di bawah akar antara resistansi dan reaktansi kapasitif. Hasilnya adalah 18,8 kilo ohm. Dari sini, kita kemudian bisa mendapatkan tegangan sumber berdasarkan hukum Ohm yang mengatakan bahwa V sama dengan I kali Z. Maka didapatkan 3,76 volt. Yang kedua, kita diminta untuk mencari sudut fasa. Sudut fasa didapatkan dari inverse tangen hasil bagi antara reaktansi kapasitif Xc dan resistansi. Hasilnya adalah 57,8 derajat. Ini Anda bisa dapat dengan menggunakan bantuan kalkulator ilmiah. Dari sini, kita kemudian bisa membuat diagram impedansinya atau segitiga impedansinya. Berdasarkan sudut fasa 57,8 derajat, maka diketahui bahwa sumber tegangan itu tertinggal 57,8 derajat dari arus. Maka segitiga impedansinya adalah sebagai berikut.
Berdasarkan contoh soal tadi, ini adalah tugas buat Anda kerjakan di rumah. Kita diminta untuk menentukan tegangan sumber sama seperti soal sebelumnya, contoh soal tadi. Tetapi kalau kita perhatikan ada perubahan informasi, yaitu frekuensinya 2 kHz dan arusnya 200 mikroampere, sementara data-data yang lain tidak ada yang berubah. Jadi sekali lagi, yang diganti hanya frekuensi dan arus. Anda diminta untuk mencari tegangan sumbernya. Data-data yang lain sama seperti contoh soal sebelumnya. Tugas ini harus sudah dikumpulkan sebelum 31 Maret 2020. Kita lanjut soal latihan berikutnya. Anda perhatikan pada contoh soal berikutnya ini ada gambar rangkaian seri LC dengan informasi sebagai berikut. Kita memiliki tegangan sumbernya 10 volt dan frekuensi dari tegangan sumber itu adalah 1,5 kHz. Resistansi 2,2 kilo ohm dan kapasitansi 0,022 mikrofarad. Kita diminta untuk mencari arus pada rangkaian ini. Arus pada rangkaian seri LC didapatkan dari I sama dengan V per Z. Untuk sampai ke situ, maka kita harus mencari reaktansi kapasitif dulu. Reaktansi kapasitif didapatkan melalui formula berikut dan hasilnya adalah 4,82 kilo ohm. Dari sini kita baru bisa dapatkan Z atau impedansi. Impedansi dengan formula yang ada kita dapatkan hasilnya adalah 5,3 kilo ohm. Kemudian baru kita bisa mencari arus pada rangkaian. Arus didapatkan dari tegangan sumber dibagi impedansi. Hasilnya adalah 1,89 miliampere. Nah, berdasarkan soal tadi juga, Anda diminta untuk mengerjakan tugas ini. Kalau soal tadi meminta kita mencari arus, kita sekarang diminta untuk mencari sudut fasa. Sudut fasa antara tegangan sumber dan arus. Jadi kita tinggal mencari tetanya. Nah, tugas ini harus sudah dikumpul paling lambat. Sekali lagi, paling lambat 30 Maret 2020.